Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 7 yang baru saja bergabung di SMP Negeri 4 Semarapura. Apa kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti MPLS hari ketiga. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Endang Susanti. Ibu adalah guru mata pelajaran IPA dari SMP Negeri 4 Semarapura. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi MPLS yang berjudul Sistem Pengolahan Sampah. Di Indonesia, masalah sampah bukanlah masalah yang baru. Apalagi banyaknya aktivitas harian manusia akhirnya akan menghasilkan limbah berupa sampah. Volume sampah yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan untuk penampungan akhir merupakan masalah yang harus segera kita pecahkan. Nah, apa sih sebenarnya sampah itu? Bagaimana pengklasifikasian sampah? Bagaimana dampak sampah bagi kehidupan manusia? Bagaimana pengelolaan dan pengolahan sampah? Untuk mengetahuinya, anak-anak silakan menyimak materi berikut ini. Menurut WHO, sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak terpakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah adalah barang yang dibuang oleh pemiliknya karena tidak terpakai lagi atau tidak diinginkan lagi. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia dan dibuang oleh pemiliknya karena tidak terpakai dan tidak disenangi lagi. Berdasarkan sifatnya, sampah dapat digolongkan menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah beracun atau B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk atau mudah terurai, seperti sisa makanan, sisa sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk atau sukar terurai, seperti plastik, botol, kaleng, kaca, dan kertas. Sampah beracun atau B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Contohnya limbah rumah sakit dan limbah pabrik. Dampak sampah bagi kehidupan manusia. Ada beberapa dampak sampah bagi kehidupan manusia, antara lain dampak terhadap kesehatan, terhadap lingkungan, dan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Penanganan sampah yang tidak baik akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Sampah tersebut berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan, seperti penyakit diare, tifus, kolera, demam berdarah, dan cacingan. Sampah juga dapat mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan, seperti terjadinya pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Sampah pada perairan dapat menimbulkan pencemaran fisik, pencemaran kimia, dan pencemaran biologi. Pencemaran fisik meliputi perubahan warna dan bau pada air sungai. Pencemaran kimia terjadi ketika perairan dicemari oleh bahan-bahan kimia seperti air raksa atau merkuri, krom, timbal, kadmium yang sangat berbahaya bagi manusia karena dapat menyebabkan penyakit seperti gangguan pada saraf, cacat pada bayi, kerusakan-kerusakan sel hati atau ginjal, dan lain sebagainya. Sedangkan pencemaran secara biologi terjadi ketika sampah di perairan menimbulkan berbagai jenis mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit bagi manusia.
Pencemaran udara yang ditimbulkan sampah mengeluarkan bau yang tidak sedap dan menimbulkan gas-gas beracun seperti metan. Pembakaran sampah dapat meningkatkan karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen monoksida, gas belerang, amoniak, dan asap di udara. Asap di udara yang ditimbulkan dari bahan plastik ada yang bersifat karsinogen, artinya dapat menimbulkan kanker. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam membakar sampah. Pencemaran tanah ditimbulkan oleh sampah, yaitu khususnya sampah plastik. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah berpotensi membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah, termasuk cacing. Penanganan sampah yang tidak baik juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi. Beberapa di antaranya adalah meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit, dan kondisi lingkungan yang tidak bersih akibat penanganan sampah yang tidak baik. Penanggulangan sampah dapat dilakukan dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Contohnya mengurangi penggunaan tas kresek, membawa tas belanja sendiri, memilih produk yang bisa diisi ulang, menghemat makanan, dan tidak menyisakan makanan. Reuse berarti pemakaian kembali. Contohnya adalah mengumpulkan pakaian yang masih pantas pakai untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Sedangkan recycle artinya adalah mendaur ulang barang-barang bekas. Contohnya adalah mengolah sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat dan bahkan memiliki nilai jual. Pengolahan sampah diawali dengan kegiatan pemilahan sampah. Sampah yang diperoleh dari lingkungan sekitar dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pemilahan. Pemilahan sampah di sini adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah. Adapun cara memilah sampah adalah yang pertama menyiapkan wadah terpisah, 3 buah wadah, yaitu untuk sampah organik, sampah anorganik, dan sampah yang mengandung B3. Adapun jenis wadah dapat disesuaikan dengan keadaan, bisa ember plastik, keranjang, dan sebagainya. Yang terpenting diberi tanda di setiap wadah ya. Adapun tujuan dalam pengumpulan dan pemilahan sampah adalah untuk mempermudah proses pengelolaan selanjutnya. Setelah melakukan pemilahan sampah, dilanjutkan dengan pengolahan sampah. Untuk sampah organik atau sampah yang mudah terurai seperti daun, sisa makanan, dan lainnya, sampah sejenis ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos. Untuk sampah anorganik atau sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaleng, dan sebagainya, sampah jenis ini dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan hasil daur ulang. Berikut ini beberapa kegiatan daur ulang sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat dan bahkan memiliki nilai jual dalam ekstrakurikuler pengolahan sampah di SMP Negeri 4 Semarapura. Mengolah sampah menjadi energi terbarukan merupakan cara penanganan sampah tidak hanya untuk mengurangi sampah, tetapi juga bisa sekaligus mendapatkan hasil untuk memenuhi bahan bakar. Adapun tahapan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah proses pemilahan manual, yaitu untuk memisahkan bahan anorganik yang masih dapat didaur ulang. Selanjutnya, tahap kedua adalah proses fermentasi atau disebut juga dengan proses peumisasi, yaitu sampah dimasukkan ke dalam bak proses composting dan ditambahkan bakteri starter. Nah, setelah mengalami proses fermentasi, sampah hasil proses
peumisasi tersebut akan dihaluskan dengan menggunakan mesin Krauser dan diayak sesuai dengan kehalusan tertentu. Setelah itu, proses selanjutnya adalah sampah yang sudah dihaluskan dan diayak dicampurkan 1-3% per cut yang terbuat dari larutan kanji menggunakan mixer. Kemudian selanjutnya proses pembentukan pelet, yaitu dengan menggunakan mesin pelet. Kemudian setelah terbentuk pelet atau briket, pelet ini akan mengalami pembakaran untuk menghasilkan gas di gasifier. Selanjutnya, gas tersebut akan dapat digunakan sebagai energi panas yang dikonversikan menjadi energi listrik pada unit generator listrik. Demikian tadi materi tentang pengolahan sampah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Setelah ini, Ibu akan memberikan anak-anak tugas yang akan Ibu bagikan lewat WA Group. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ingat anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.